Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Minggu Letare, artinya bersukacitalah pada hari ini, tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 yang dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 20. Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Weheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam, horas untuk kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita di Minggu Letare ini adalah Tuhan sumber kehidupan. Sekali lagi, Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, di dalam nats ini kita diberitahukan bagaimana Tuhan itu menuntun, bagaimana Tuhan itu memelihara, bagaimana Tuhan itu membawa umat Israel melalui Musa menjalani daerah demi daerah, bahkan gunung pasir sekalipun mereka lewati, tetapi justru di sanalah mujizat Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu betul-betul nyata. Di tengah-tengah padang gurun, pada pasir yang notabene airnya kering dan bahkan tidak ada sama sekali, disitulah Tuhan memberikan kepada mereka air kehidupan. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Memberikan air kepada mereka. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tubuh kita ini membutuhkan air. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan bahkan hewan sekalipun membutuhkan air. Semua kita, ciptaan Tuhan, membutuhkan air. Karena air itu adalah kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan kalau Tuhan itu sumber kehidupan, berarti Dia itulah yang selalu tetap memberikan kepada kita air kehidupan sehingga kita bisa bernapas sampai saat ini. Oleh karena itu kita bersukacita, kita berletare karena Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kita, terutama air yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di ayat 17
umat Israel menyanyikan nyanyian puji-pujian. Berbual-buallah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Nah, di sini yang kita lihat saudara-saudaraku, umat Allah, orang-orang yang percaya itu menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Nah, ini nats ini sekaligus mengingatkan kita di Minggu Letari ini, kalau masih ada dari antara kita mengeluh, kalau masih ada di antara kita menuntut ini dan itu kepada Allah, padahal Tuhan menyediakan kepada kita air kehidupan, Dia adalah sumber kehidupan. Nah, dia harus memeriksa imannya kepada Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang bersungut-sungut, jangan ada lagi kita ini yang mengeluh, jangan ada lagi kita ini yang khawatir, karena Tuhan bisa saja memberikan kehidupan itu kepada umat yang Dia kasihi. Bahkan umat Israel sekalipun ketika mereka berjalan di padang gurun, di padang pasir, yang notabene sekali lagi sebagaimana sudah saya katakan itu tadi, yang sangat-sangat minim, bahkan tidak ada air, tetapi Tuhan memunculkan air itu dari dalam tanah, karena itulah kuasa Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Oleh karena itu pasti Dia akan memberikan segala sesuatunya. Itulah yang menjadi sukacita. Bersukacitalah saudara-saudaraku. Tuhan akan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti akan menuntun sekalipun kita berjalan di padang gurun kehidupan kita di dunia ini. Misalnya ekonomi kita morat-marit, seolah-olah menurut pikiran kita tidak ada lagi kehidupan di sana, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin kan dulu kuat. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan selalu tak memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, sekali lagi, inilah panggilan untuk kita supaya kita bersukacita. Bersukacitalah, marlas nirohama hamu, katanya di bahasa Batak. Namanya juga bersukacita, namanya juga marlas niroha. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyanyikan lagu puji-pujian, kita berletare dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi alasan bagi kita berletare? Adalah karena Tuhan menyediakan kehidupan bagi dirimu, bagi saya, bagi kita semua. Dan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Makanya di Yesaya itu dikatakan, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Yang mau dikatakan di sana adalah jalan dan pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan dan kita jalani di dunia ini. Dan kiranya melalui nats ini, iman kita bertumbuh, saudara-saudaraku, supaya kita tetap menyadari bahwa sumber kehidupan bagi kita adalah hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah air kehidupan bagi kita, yang memberikan kepada kita rasa puas ketika kita dahaga akan kehadiran anak atau cucu, dahaga akan prestasi anak-anak kita, dahaga akan pekerjaan dari anak-anak kita, dahaga dari pekerjaan kita yang baik, dahaga dari persahabatan kita, dan masih banyak lagi dahaga kita di dunia ini. Di sini Tuhan Yesus memberikan itu kepada kita. Asal saja kita selalu tetap mau dituntun, mau dipelihara, dan mau dibimbing oleh Tuhan. Sebagaimana umat Israel pada waktu itu. Melalui Musa, Tuhan menuntun umatnya melewati kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan. Nah, ketika menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan, dan yang lain-lain, ada Tuhan yang berjalan di depan mereka untuk memimpin, menuntun, dan ada Tuhan yang berjalan di belakang mereka untuk melindungi mereka dari kuasa orang-orang jahat. Ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita percayai, karena Tuhan tidak mau umatnya habis atau hancur oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau menjadikan kita menjadi orang-orang yang tetap bersukacita, menikmati kehidupan demi kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita berjalan di Minggu Letari ini untuk selalu tetap bersukacita, dan kita selalu tetap bersyukur bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi kita, umat yang dikasihinya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kami diingatkan kembali supaya kami berletare, bersukacita. Karena kami Tuhan harus mengakui, sering kami bersedih, menuntut, gelisah, khawatir. Karena seakan-akan kehidupan ini
hanya kami sendiri yang mengatur. Tapi firman ini mengingatkan kami, Tuhan menyediakan air kehidupan kepada umat-Mu ketika mereka berjalan di padang gurun. Dan ketika banyak tantangan, Tuhan memberikan kehidupan. Begitu jugalah Tuhan, kami dahaga di dunia ini. Banyak tantangan yang kami hadapi, tapi ada Yesus yang menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan, terutama jemaat-Mu, besok dan 1 minggu ke depan, biarlah tangan pengasihan-Mu yang selalu menunjukkan kehidupan kepada mereka. Beri kesehatan, kesembuhan kepada yang sakit, kekuatan kepada yang lemah, dan biarlah tangan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di Minggu Letare ini. Saya percaya kita semua tetap semangat, sehat-sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini, dan ingat selalu, syukurilah hari ini. Besok akan lebih baik lagi. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.